Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi mawala. Amma ba'du, la hamla wa la quwata illa billah. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, ada sebuah kisah hikmah yang dialami oleh Imam Hasan al-Basri. Kisah ini terjadi antara Imam Hasan al-Basri dengan seorang budak yang ingin sekali merdeka dari sematan budak yang ada pada dirinya. Kisah ini terdapat dalam kitab Al-Fawaid Al-Mukhtarah li Saliki Thoriqil Akhirah yang berisi hikmah dan ucapan Habib Zain bin Ibrahim bin Sumaid. Al-Kisah, suatu hari Imam Hasan al-Basri sedang duduk-duduk santai. Tiba-tiba datang seorang utusan dari perwakilan budak yang ada di Basrah. Perwakilan budak itu mengadu kepada Imam Hasan al-Basri ihwal perkataan buruk majikannya kepada para budak. Wahai Imam Hasan al-Basri, para majikan kami memperlakukan kami dengan tidak selayaknya. Kami ingin Jumat depan engkau berkhutbah tentang memerdekakan budak agar kami lepas dari perlakuan buruk majikan kami. Adu perwakilan budak itu. Imam Hasan al-Basri sejenak merenung, berpikir tentang ihwal aduan sang budak tersebut. Akhirnya hari Jumat pun tiba. Tibalah Imam Hasan al-Basri berkhutbah sebagaimana permintaan sang budak, yaitu khutbah ihwal memerdekakan budak. Singkat cerita, sepulang dari sholat Jumat, para jamaah tersentuh akan khutbah memerdekakan budak yang disampaikan oleh Imam Hasan al-Basri. Para jamaah yang memiliki budak pun spontan memerdekakan budak-budak milik mereka setelah mereka keluar dari masjid. Hari demi hari berlalu, budak-budak pun merdeka dari majikannya. Sang budak yang tempo hari mengadu kepada Imam Hasan al-Basri pun kembali menemui Imam Hasan al-Basri. Namun kali ini statusnya bukan sebagai seorang budak. Maka ia pun memulai pembicaraan kepada Imam Hasan al-Basri. Wahai Imam Hasan al-Basri, kedatanganku ke sini bukan untuk berterima kasih kepadamu, tapi aku kesal kepadamu. Ujar mantan budak itu. Wahai saudaraku, apa yang membuatmu sampai begitu kesal kepadaku? Tanya Imam Hasan al-Basri. Apa tidak dari dulu engkau berkhutbah tentang memerdekakan budak, kata mantan budak itu. Padahal kami sering menghadapmu untuk memintamu menyampaikan khutbah itu, tapi engkau senantiasa menunda-nundanya, kata budak itu. Wahai saudaraku, kata Imam Hasan al-Basri, tahukah kamu mengapa aku menunda-nunda permintaanmu itu? Imam Hasan al-Basri mengucapkan kepada budak itu, sungguh aku tidak tahu, kata budak itu. Allah lebih tahu terkait dengan hal ihwal pertanyaanmu, katanya. Kata Imam Hasan al-Basri, saya menunda-nunda permintaanmu itu tidak lain karena saat itu saya belum memiliki budak dan saya tidak memiliki cukup harta untuk membeli budak. Hingga suatu hari Allah memberikan aku kecukupan sehingga aku bisa membeli budak. Aku manfaatkan budak itu, tapi tidak sebagaimana kebanyakan orang. Setelah ku beli budak itu, lalu ku bebaskan. Itulah alasanku menunda permintaanmu. Aku tidak hanya ingin berkhutbah tentang sesuatu yang sama sekali, kata Imam Hasan al-Basri, sesuatu itu tidak pernah ku alami. Mantan budak itu pun terdiam akan jawaban dan kerendah hatian Imam Hasan al-Basri. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, apa yang kita pahami dari cerita Imam Hasan al-Basri mengajarkan kita bahwa beliau melakukan sesuatu tidak hanya berhenti kepada ucapan, tapi mampu terlebih dahulu mengaplikasikan dalam perbuatannya, dalam kehidupannya, baru kemudian menjadi ucapan yang kemudian diucapkan olehnya. Ini sebagaimana yang disebutkan dalam salah satu ayat Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Wahai orang-orang yang beriman, mengapa kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan? Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Amat besar kebencian di sisi Allah
kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan. Inilah hakikat dari pengamalan ayat ini yang dilakukan oleh seorang imam besar yang begitu bijak dalam menyampaikan sesuatu dengan cara dia melakukan terlebih dahulu apa yang hendak dia sampaikan. Semoga menjadi inspirasi bagi kita dalam kehidupan, tidak hanya berhenti berkata, tapi mampu menghadirkan itu dalam perbuatan nyata. Demikian apa yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Ihdinas siratal mustaqim. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.